Halo MotoGP Mania, welcome back again bareng aku Gina di Azad Media. Di video ini aku akan kasih kabar Veda di balap Moto3. Yuk langsung aja simak kabar berikut ini. Jangan sampai di skip ya. Ya, Veda Ega Pratama harus memulai balapan. Moto3 Inggris 2026 dari posisi ke-16 setelah menjalani sesi kualifikasi di sirkuit Silverstone. Buat sebagian orang, angka 16 mungkin terlihat mengecewakan. Apalagi sebelumnya Veda sempat menunjukkan kecepatan yang sangat menjanjikan. Bahkan di awal Q2 pembalap Indonesia ini sempat berada di posisi kedua. Lalu pertanyaannya, apakah P16 berarti peluang Veda untuk tampil di barisan depan sudah habis? Jawabannya, belum tentu. Justru disinilah cerita sebenarnya baru akan dimulai. Karena kalau melihat jalannya Q2, posisi akhir Veda memang tidak menggambarkan sepenuhnya potensi kecepatan yang dia tunjukkan sepanjang sesi. Veda sempat berada di posisi depan, Veda sempat masuk 6 besar, dan ketika tekanan semakin tinggi di penghujung sesi, posisi memang berubah sangat cepat. Sementara itu, pembalap Malaysia, Hakim Danish, berhasil mengamankan posisi ke-9. Scott Ogden akhirnya menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 2 menit 09,126 detik. Adrian Cruces berada di posisi kedua, sedangkan Valentin Perone melengkapi 3 besar, dan Veda harus puas di posisi ke-16 dengan gap 1,784 detik. Angka yang mungkin membuat sebagian fans bertanya-tanya. Tapi, jangan terlalu cepat menyimpulkan, karena balapan Moto3 bukan sekadar soal siapa yang start paling depan. Di kelas ini, pertarungan bisa berubah hanya dalam beberapa lap, dan Veda Ega Pratama masih punya 15 lap. From Indonesia, 17-year-old Veda Ega Pratama takes his first steps into the Moto3 world. Calm, focused and fearless, he rolls out onto the Jerez asphalt. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 144.9 this morning, a second off the... Posisi 16 bagian dari strategi, Veda siapkan kejutan di race day. Kalau melihat hasil akhirnya saja, memang posisi 16 bukan posisi yang ideal. Tapi kalau kita mundur sedikit dan melihat bagaimana Veda menjalani Q2, ceritanya menjadi jauh lebih menarik. Sejak awal sesi, Veda langsung menunjukkan kecepatannya. Tidak butuh waktu lama bagi pembalap Indonesia tersebut untuk masuk ke posisi teratas. Bahkan Veda sempat berada di posisi kedua. Ini penting, karena itu menunjukkan bahwa Veda sebenarnya punya kemampuan untuk bersaing dengan pembalap-pembalap di depan. Bukan sekadar numpang lewat, bukan sekadar mencari posisi aman, Veda benar-benar mampu masuk ke dalam persaingan. Kemudian memasuki menit ke-7, David Almansa mencatat waktu 2 menit 09,890 detik dan mengambil posisi teratas. Veda berada di posisi ke-6, Hakim Danish berada di posisi ke-5, persaingan semakin panas, dan seperti biasa di Moto3, detik-detik terakhir adalah neraka. Posisi bisa berubah dalam sekejap. Satu pembalap mencatat waktu cepat, pembalap lain langsung turun. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi melorot beberapa tingkat. Bahkan Maximo Quiles yang saat itu berada di posisi ketiga mengalami kecelakaan di tikungan 18. Insiden tersebut membuat suasana Q2 semakin menegangkan. Para pembalap harus tetap fokus karena Silverstone bukan sirkuit yang bisa diajak kompromi. Memasuki 2 menit terakhir, Almansa masih menjadi pemimpin. Veda berada di posisi ke-8, Hakim Danish di posisi ke-10, lalu memasuki penghujung sesi, semua berubah. Veda turun ke posisi ke-12, Hakim Danish bahkan sempat merosot ke posisi ke-14. Tapi kemudian Hakim Danish melakukan serangan luar biasa. Di detik-detik terakhir, pembalap Malaysia itu sempat melesat ke posisi kedua di belakang Almansa. Namun Scott Ogden kemudian datang dengan catatan waktu luar biasa yaitu 2 menit 09,126 detik. Boom! Ogden mengambil posisi pertama, Cruces kedua, Perone ketiga. Hakim Danish akhirnya mengamankan posisi ke-9 dan Veda harus menerima kenyataan start dari posisi ke-16.
Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Veda harus panik? Menurut Azad Media, belum. Justru buat para fans Veda Ega Pratama, hasil kualifikasi ini tidak perlu terlalu diambil pusing. Kenapa? Karena satu hal yang sudah kita lihat dari Q2 adalah kecepatan Veda ada. Dia sudah membuktikan bisa berada di posisi kedua. Dia sudah membuktikan bisa masuk 6 besar. Artinya, masalahnya bukan semata-mata apakah Veda punya pace atau tidak. Yang akan menjadi pembeda besok adalah bagaimana dia menjalankan balapan. Start dari P16 memang membuat tugas Veda menjadi lebih berat. Dia harus melewati banyak pembalap, dia harus pintar membaca situasi, dia harus menjaga ritme, dan yang paling penting, jangan terjebak dalam kekacauan awal balapan. Karena di Moto3 satu grup pembalap bisa sangat rapat. Posisi ke-16 bukan berarti Veda akan selamanya berada di posisi ke-16. Justru kalau Veda bisa mendapatkan start yang bagus dan menemukan ritme sejak lap-lap awal, peluang untuk naik posisi terbuka sangat lebar. Dan disinilah saya melihat posisi 16 bukan sebagai akhir cerita, malah bisa menjadi awal dari perburuan. Bayangkan saja, Veda start dari barisan belakang, kemudian perlahan naik, P16, P13, P10, P8, lalu masuk ke grup depan. Dan tiba-tiba, nama Veda Ega Pratama mulai muncul di barisan depan. Nah, kalau skenario seperti itu terjadi, Silverstone bisa berubah menjadi panggung yang sangat menarik untuk Veda. Karena karakter balapan Moto3 memang sering menghadirkan perubahan posisi yang luar biasa, dan jangan lupa, Veda sebelumnya juga menunjukkan performa yang menjanjikan di Silverstone. Dalam sesi latihan, Veda bahkan berada di posisi ketiga di belakang Valentin Perone dan Scott Ogden. Jadi performa Veda tidak tiba-tiba menghilang hanya karena satu hasil kualifikasi. P16 adalah posisi start, bukan posisi finish. Ini yang harus digarisbawahi karena besok ceritanya berbeda. Lampu start padam. Motor-motor melaju. 15 lap dimulai. Dan pada saat itulah Veda punya kesempatan untuk membuktikan bahwa hasil kualifikasi bukan gambaran akhir dari performanya. Buat Mimin pribadi, target realistis Veda adalah mencoba masuk 5 besar. Bukan berarti mudah, sama sekali tidak. Tetapi melihat potensi yang sudah ditunjukkan, target tersebut masih layak dibicarakan. Syaratnya satu, jangan crash. Karena kalau Veda bisa menjaga konsistensi, menghindari insiden, dan memanfaatkan momentum ketika grup pembalap mulai terpecah, posisi 5 besar bukan sesuatu yang mustahil untuk dikejar. Bahkan kalau semuanya berjalan sempurna, podium, kenapa tidak? Memang start dari P16 membuat peluang podium menjadi jauh lebih berat, tetapi balapan belum dimulai. Dan selama bendera finish belum dikibarkan, semua masih bisa terjadi. Jadi kesimpulannya, hasil kualifikasi Veda Ega Pratama di Moto3 Inggris memang belum sesuai harapan. Veda akan memulai balapan dari posisi ke-16, sementara Hakim Danish berhasil mengamankan posisi ke-9. Scott Ogden menjadi pemegang pole position. Tetapi jangan hanya melihat angka P16. Lihat prosesnya. Veda sempat berada di posisi kedua. Veda sempat berada di 6 besar, artinya kecepatan itu ada. Sekarang tinggal bagaimana Veda menerjemahkan kecepatan tersebut menjadi hasil di race day. Dan justru karena start dari P16, balapan Veda besok bisa menjadi salah satu hal yang paling menarik untuk ditunggu. Apakah dia mampu melakukan comeback? Apakah dia bisa menembus 10 besar? Apakah 5 besar bisa menjadi target realistis? Atau jangan-jangan Veda Ega Pratama justru membuat kejutan besar dan ikut masuk ke pertarungan podium. Itulah yang membuat Moto3 selalu menarik. Karena posisi start bukanlah garis akhir. P16 hari ini, belum tentu P16 besok. Dan kalau Veda mampu menemukan ritme, menjaga konsentrasi, menghindari crash, serta memanfaatkan setiap peluang, jangan kaget kalau kita melihat pembalap Indonesia itu perlahan-lahan merangsek ke depan. Jadi buat seluruh fans Veda Ega Pratama, jangan patah semangat.
Kualifikasi sudah selesai, sekarang waktunya menunggu pertarungan yang sesungguhnya, race day. Dan saya penasaran, menurut kalian, Veda Ega Pratama besok akan finish di posisi berapa? Apakah tetap realistis di 10 besar? Apakah bisa tembus 5 besar? Atau kalian percaya Veda mampu membuat kejutan dan naik podium? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau prediksi ideal saya, Veda Ega Pratama bisa finish 5 besar asal balapannya bersih dan tidak terlibat crash. Posisi 16 bukan penghalang. P16 adalah titik awal. Besok adalah waktunya Veda memburu satu persatu pembalap di depannya. Dan siapa tahu, dari posisi ke-16, kita justru sedang menunggu lahirnya comeback Veda Ega Pratama di Silverstone.